Halo para pemerbahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini, gua bakalan ngebahas sebuah alur film yang berjudul Serbia yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kisah tragis seorang pria yang sudah pensiun dari dunia perbokepan. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasang handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan yang ketahuan saat melihat film Panas, yang dimana ayahnya lah yang menjadi aktor dari film tersebut. Sang anak bernama Peter dan ayahnya bernama Milos. Milos ini dulunya adalah seorang aktor film Panas. Milos mempunyai istri yang bernama Marisa. Terlihat Marisa datang untuk meminta uang kepada Milos. Namun Milos kebingungan karena uang pensiunannya sudah semakin menipis. Ditambah lagi, anaknya Peter sebentar lagi akan memasuki masa sekolah. Keesokannya di sebuah cafe outdoor, memperlihatkan Milos bertemu dengan seorang wanita yang dulunya adalah manajer Milos yang bernama Leia. Manajer ini menawarkan syuting film Panas lagi kepada Milos, namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Leia mengatakan jika Milos berhasil sanggup mendalami peran tersebut, maka bayarannya sangatlah besar. Dan jika Milos bersedia, maka Leia akan menghubunginya dalam waktu dekat. Pada malam harinya, Marisa mendengar curhatan anak mereka, Peter, menanyakan tentang film Panas ayahnya yang ditonton tadi. Anaknya mengatakan setelah menonton film itu, dia menjadi tertarik untuk ikut melakukannya. Namun, Milos dan Marisa memberikan pengertian untuk itu, dan akhirnya Peter pun tertidur. Melihat Peter yang sudah tertidur, Milos dan Marisa menonton sebuah film, yang mana film itu adalah film yang terakhir diperankan oleh Milos. Kemudian kegiatan mereka diakhiri dengan adegan pengeceritan. Keesokan harinya, Milos dan Leia menemui Vukmir. Di sini, mereka mulai membicarakan proyek film mereka. Di sini awalnya Milos menolak, namun setelah mengetahui bayarannya yang sangat besar, Milos jadi teringat dengan kondisi keuangannya yang semakin memburuk. Akhirnya, Milos meminta sedikit waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, Milos terharu melihat istrinya yang begitu dekat dan sangat menyayangi anak mereka. Kemudian, Milos menceritakan tentang penawaran itu kepada istrinya. Milos juga bertanya kepada Marisa mengapa lebih memilih dirinya yang hanya seorang bintang film Panas. Keesokan harinya, Milos menandatangani kontrak itu tanpa membaca isi kontrak tersebut. Setelah oke dengan kontraknya, Milos pergi untuk berolahraga. Di sisi lain, terlihat Peter yang sedang makan es krim, dan Marisa, istri dari Milos, sedang memasak di dapur, yang mana di sana ditemani oleh Marco. Si Marco ini adalah kakak kandungnya Milos yang dulu menyukai Marisa. Marco terpesona setelah melihat keindahan tubuh istri adiknya itu. Seusai mengobrol, Marco meminta izin ke toilet dan melakukan olahraga 5 jari. Lalu Milos mendatangi rumah Vukmir. Saat di halaman rumah Vukmir, ia merasa ada yang aneh karena dia bertemu dengan bapak-bapak dengan 2 orang bodyguardnya. Di sana Milos mengobrol dan membahas tentang film mereka. Milos merasa takut dengan adegan berbahaya karena Vukmir tidak memberikan clue apapun tentang peranan yang diambil. Milos dijemput oleh seorang dengan mobil berwarna hitam. Lalu, supirnya memberikan Milos sebuah alat yang sudah dikendalikan dari jarak jauh. Milos pun turun dari mobil, dan sudah ada seorang kameramen yang mulai merekamnya. Milos diminta masuk ke dalam sebuah gedung panti asuhan. Di dalam, seorang suster muncul dan menyuruhnya mendekat. Kemudian diperlihatkan juga seorang gadis yang disiksa oleh ibunya. Dan si suster datang untuk mengobati gadis itu. Lalu, dia membawa Milos ke sebuah ruangan gelap, dan di sanalah senjata milik Milos mulai digunakan, sambil menonton sebuah video anak panti yang sedang menyisir rambut dan menjilat es krim. Lalu Milos menelpon Marco. Milos meminta Marco untuk menyelidiki Vukmir, beserta anak buahnya. Marco pun mengiyakannya, dan faktanya Marco sedang asik mengasah pedangnya dengan seorang wanita. Setelah itu diperlihatkan seorang polisi memeriksa seorang wanita. Kemudian sang polisi meninggalkan wanita itu saat melihat kedatangan Milos.
dan si wanita itu langsung menyedot-nyedot senjata milik Milos. Milos pun segera mendorongnya saat ada seorang gadis yang melihat aksi mereka. Tiba-tiba polisi tadi datang dan memegang Milos dari belakang. Kemudian polisi itu menyuruh si wanita untuk terus menyedot senjata milik Milos. Lalu si polisi menyuruh Milos untuk memukul si wanita itu, dan dia pun melakukannya. Dan si wanita itu terus mengasah pedang milik si Milos, sehingga mengeluarkan susu kental manis ke wajahnya. Tak lama tiba-tiba Fukmir datang dan mengatakan, "Bravo, bravo." Kemudian Milos pun pergi, namun sebelum dia pergi, dia memukul polisi yang memegangnya tadi hingga terjatuh. Singkat cerita, Marco memberitahu Milos tentang Fukmir yang ternyata adalah seorang psikologi di panti asuhan. Dia juga menjadi pemandu acara anak-anak di TV nasional. Setelah itu, Milos menemui Fukmir dan mengatakan kalau dirinya akan mengundurkan diri. Mereka pun terlibat adu mulut. Lalu Fukmir menunjukkan sebuah film hasil karyanya, yaitu adegan seorang wanita yang akan melahirkan. Kemudian seorang dokter pria datang membantu persalinan. Usai bayinya lahir, bayi tersebut langsung disusui oleh si dokter. Si ibu tersebut hanya melihat dengan senyuman. Milos yang merasa sudah tertahan dengan video itu memilih keluar dan meninggalkan Fukmir. Di perjalanan, Milos mengalami gangguan pada pikirannya. Dan saat lampu merah menyala, Milos pun dihampiri oleh suster anak buah si Fukmir. Milos yang tergoda pun akhirnya melepaskan nafsu duniawinya. Keesokan harinya, Milos terbangun dalam keadaan dipenuhi luka. Milos memutuskan untuk pergi dan mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Saat melihat zebra cross, muncullah ingatan dari Milos dan teringat jika ia dihampiri oleh suster anak buah si Fukmir. Dan suster itu mengambil alih kemudinya. Lalu, sang suster membawa Milos ke suatu tempat yang sudah disiapkan. Singkatnya, Milos sudah sampai di lokasi tersebut. Saat melihat salah satu kamar, dia melihat kamar itu penuh dengan darah, dan seketika ingatan Milos muncul lagi. Dalam ingatannya, memperlihatkan di mana Milos dibawa oleh suster itu, yang mana di kamar itu sudah disiapkan seorang wanita tanpa busana dalam keadaan diborgol. Milos pun harus menuruti semua kemauan dari si Fukmir, dari melakukan enak-enak sampai kepala wanita itu. Milos pun tak menyangka melakukan adegan itu. Kemudian Milos kembali menelusuri ruangan lain. Di sana, Milos menemukan kamera dan sebuah kaset rekaman. Lalu dia membawanya di tengah-tengah taman. Milos langsung melihat rekaman itu yang memperlihatkan semuanya. Dari adegan pertama Milos sampai dirinya mantap-mantap bersama seorang wanita yang diborgol. Dan adegan dirinya yang sudah ditolak oleh salah satu anak buah Fukmir. Di video selanjutnya, dia melihat Leiha, manajernya yang adu mulut dengan Fukmir, dan memutuskan kontraknya bersama kontrak Milos. Dan pada video berikutnya, terlihat jelas penyiksaan Fukmir terhadap Leia. Lalu, Leia dipaksa menyedot pedang milik salah satu pria yang ditutupi wajahnya. Dan pria itu menyumpal hidung Leia, sehingga Leia tidak bisa bernapas dan akhirnya tewas. Milos yang sudah menonton rekaman barusan langsung pergi meninggalkan tempat itu sambil mengingat-ingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Singkatnya sampailah Milos ke suatu tempat yang ia ingat dan dalam ingatannya terlihat suster itu memberikan Milos obat perangsang lagi. Milos yang melihat obat perangsang yang lain langsung mengambilnya dan menyuntikkan langsung kepada suster itu. Setelah itu, Milos berjalan kembali ke ruangan lain. Dan di sana Milos melihat Marco dan Fukmir telah tewas. Lalu, Milos mencoba mengingat lagi apa yang terjadi. Di dalam ingatannya ternyata saat itu obat perangsang yang disuntikan kepada suster itu sudah bereaksi. Fukmir sudah menyiapkan 2 orang yang ditutupi badannya untuk dikecerit oleh Milos. Seperti macan yang lapar akan daging, Milos tak berpikir apa-apa dan langsung memulai aksinya. Dimulai dari orang pertama, kemudian pindah ke orang kedua. Saat itu pria bertopeng pun datang dan ikut berperan. Di tengah-tengah, Fukmir membuka muka topeng pria itu. Dan ternyata itu adalah Marco. Saat itu juga Fukmir membuka selimut kedua orang yang ditutupi badannya. Dan ternyata kedua orang itu adalah Marissa dan Peter. Kaget bukan kepalang melihat orang yang dikutupnya adalah anak dan istrinya.
Di sini, Marco sudah berhasil memenuhi hasratnya untuk mengkecerit Marisa, istri adiknya, yang sering jadi bahan. Lalu Milos langsung mendorong kepala Vukmir dan membenturkan kepalanya beberapa kali sampai dirinya tewas. Di sisi lain, Marisa menggigit kepala Marco dan menghantam kepalanya menggunakan sebuah patung sampai akhirnya Marco tewas di tempat. Kemudian Milos menembaki anak buah Vukmir satu persatu. Saat itu, Marisa yang sudah ketakutan membawa sebuah pisau dan menodongkannya kepada Milos. Lalu Milos membuat Marisa pingsan dengan sekali pukulan. Kemudian, Marisa dan Peter dibawa pulang dan dikurung di sebuah gudang oleh Milos. Milos yang sudah mengingat hal itu langsung menangis dan pergi menuju rumahnya. Saat ia membuka gudang, ternyata benar saja istri dan anaknya terkurung di sana. Setelah kejadian itu, Marisa dan Peter mengalami trauma dan gangguan mental yang sangat kuat. Akhirnya, Milos memutuskan untuk mengajak mereka tidur bersama. Dan secara diam-diam, Milos menembaki dirinya beserta keluarganya satu persatu. Yang ternyata adegan itu direkam oleh produser pemilik perusahaannya si Vukmir yang berada di awal cerita tadi, dan film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subrek, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.